Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Siswa Martono selaku Baik, penguji dan Ibu Dewi selaku kamat dan mentornya Mbak Oke. Alifa. Ya. Untuk kali ini mari kita dengarkan paparan dari Mbak Alifa apa yang akan menjadi rencana aktualisasi ke depan untuk memberikan inovasi-inovasi dan meningkatkan madrasah. Untuk itu Mbak Alifa perlu diperhatikan waktu hanya 10 menit, poin-poinnya saja di mana isu-isu yang diambil, kemudian keterkaitan dengan agenda 2 dan 3 dan kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Monggo Mbak Alifah, saya hitung 10 menit saat Mbak Alifah pemaparan. Baik, Ibu, Dipersilakan. izin share screen. Sampun terlihat, Ibu? Sampun, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Siswa Martono selaku penguji, Ibu Fadilah Puspadewi selaku mentor, dan Ibu Roro Sri Soekarnika Tamwateningsi selaku moderator pada seminar rancangan aktualisasi ini. Perkenalkan, nama saya Alifah Lenasari, peserta Latsar Golongan 3, jabatan saya Guru Ahli Pertama Bahasa Inggris di MTS Negeri 4 Karanganyar. Eh, Baik, ini adalah visi dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Karanganyar, yaitu terwujudnya madrasah yang berkualitas, disiplin, berakhlak mulia, dan terampil. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi isu yang saya temukan, yaitu yang pertama rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas 7 di MTS Negeri 4 Karanganyar, yang kedua minimnya eksposur bahasa Inggris siswa di luar kelas, sulitnya transportasi umum menuju ke sekolah, yang keempat yaitu minimnya sarana dan prasarana pembelajaran yang berbasis digital. Yang kelima minimnya media dan sumber belajar bahasa Inggris siswa. Kemudian dari kelima isu tersebut saya analisis menggunakan APKL. Dari analisis APKL diperoleh tiga isu, yaitu rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas 7 di MTS Negeri 4 Karanganyar. Yang kedua, minimnya eksposur bahasa Inggris siswa di luar kelas. Dan yang ketiga, minimnya media dan sumber belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, ketiga isu tersebut saya analisis menggunakan metode USG, dan diketahui bahwa core isunya yaitu rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas 7 di MTS Negeri 4 Karanganyar. eh, Rendahnya penguasaan kosakata ini termasuk dalam kategori Smart ASN, yaitu Digital Culture, yang merupakan pilar Smart ASN yang menekankan penggunaan teknologi digital sebagai media interaktif dalam proses pembelajaran. Kemudian penyebab yang menyebabkan isu tersebut yang pertama yaitu belum adanya alat bantu visual seperti flashcard, word wall, atau aplikasi lainnya. Kemudian tidak ada pembiasaan menggunakan bahasa Inggris di luar kelas, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian perbedaan latar belakang dan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran yang berpusat pada guru. Dan dampaknya jika tidak segera ditangani, yaitu anak-anak akan mengalami kesulitan memahami teks bacaan bahasa Inggris, keterbatasan dalam keterampilan berbicara bahasa Inggris, kemampuan menulis yang lemah, dan hasil belajar bahasa Inggris siswa yang rendah. Gagasan pemecahan isunya yaitu merancang media interaktif dan digital word wall untuk melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Gagasan ini saya tuangkan dalam 6 kegiatan. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor, melakukan observasi, merancang media, keempat, menyiapkan media, kelima, mengimplementasikan medianya, dan keenam, yaitu mengevaluasi. Baiklah, dari kegiatan pertama, melaksanakan konsultasi ini, eh, ditujukan untuk membahas core isu dan pemecahan isu, keterkaitannya yaitu akuntabel dan kolaboratif. Hal ini mendukung visi MTS Negeri 4 Karanganyar. Tahapan yang kedua yaitu melaksanakan observasi atau pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan nanti medianya seperti apa,
keterkaitannya dengan mata pelatihan yaitu akuntabel, guru bertanggung jawab penuh atas hasil observasi dari mulai penyusunan instrumen, pelaksanaan hingga hasil analisisnya. Kegiatan yang keempat yaitu merancang media interaktif dan digital. Hal ini dilakukan untuk membuat konsep seperti apa, tipe tipe permainannya atau tipe kuisnya seperti apa yang akan digunakan saat pembelajaran. Keterkaitannya yaitu kolaboratif dalam merancang media bisa melibatkan mentor, teman sejawat, atau bahkan siswa. Untuk yang kegiatan selanjutnya yaitu menyiapkan medianya setelah diketahui konsep dan juga mengetahui kemampuan awal siswa, bisa membuat video yang berupa match up ataupun quizzes. Hal ini berkaitan dengan mata pelatihan yang kedua yaitu kompeten. Guru menunjukkan kompetensi dalam menguasai teknologi pembelajaran dengan menyiapkan media digital yang relevan. Hal ini mendukung visi MTS Negeri 4 yaitu mewujudkan madrasah yang berkualitas, disiplin, berakhlak mulia, dan terampil. Untuk kegiatan yang kelima yaitu mengimplementasikannya di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Keterkaitannya dengan substansi mata pelajaran yaitu kompeten dan adaptif. Hal ini berkontribusi untuk mendukung misi yaitu membimbing dan membekali peserta didik menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara efektif sehingga potensi akademik maupun akademik siswa berkembang secara optimal. Dan kegiatan yang keenam yaitu mengevaluasi penggunaan media interaktif dan digital virtual ini untuk mengetahui bagaimana hasilnya nanti setelah diterapkan dalam pembelajaran. Keterkaitannya yaitu akuntabel, hasil evaluasi yang didokumentasikan secara transparan dan jujur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga mendukung visi MTS Negeri 4 Karanganyar, yaitu mewujudkan madrasah yang berkualitas, disiplin, berakhlak mulia, dan terampil. Berikut jadwal kegiatan yang akan saya lakukan. Demikian Ibu presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari. Ya, Luar biasa inovasinya yaitu dengan judul penggunaan media interaktif dan digital Wordwall untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris siswa. Untuk itu, monggo Ibu Dewi bisa memberikan penguatan apakah memang metode ini yang digunakan, media ini yang belum pernah digunakan oleh yang lainnya. Dipersilakan Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya yang kami hormati Bapak Penguji dan Ibu Moderator serta Mbak Alifah selaku guru bahasa Inggris yang nanti akan menerapkan metode word wall. Apa Mbak? Benar, word iya Bu, wall. benar. Iya, word wall. Di MTSN 4 Karanganyar. J, kepareng matur juga bahwasanya ini kami juga sudah beberapa kali berdiskusi gitu terkait dengan apa namanya aktualisasi yang akan diangkat oleh Mbak Alifah gitu kemarin sudah menjelaskan kepada kami mengenai apa namanya tahapan-tahapan serta impact gitu nggih apa namanya yang nanti akan terjadi kepada siswa ketika ini diterapkan. Yang pertama adalah bahwasanya kami sangat mendukung Ibu karena memang metode ini adalah sebuah inovasi baru gitu karena selama ini di madrasah itu pembelajaran khususnya tentang bahasa asing ini kan memang kita belum memiliki apa ya inovasi yang kemudian bisa dipraktekkan begitu. Jadi hanya sekedar teori saja. Dan kebanyakan ketika saya melaksanakan apa namanya eh, apa namanya ke guru itu rata-rata ya masih dengan metode-metode yang lawas gitu nggih hanya sekedar sekedar mungkin hanya ada lagu kemudian video gitu sehingga di situ ya memang untuk khususnya bahasa bahasa asing kan ini kita intinya kan ke penguasaan kosakata sehingga ketika kemarin Mbak Mbak Sari Mbak Alifah ini menyampaikan kepada kami untuk menerapkan
Wordwall itu sama juga seperti yang disampaikan oleh tadi Mbak Afwa, bahwa harapan kami ini memang benar-benar bisa diterapkan gitu, bisa diterapkan sehingga nanti bisa memberikan imbas. Malah kemarin sudah saya ini ya, sudah saya kasih tugas juga. Imbasnya adalah nanti bisa membuat sebuah penampilan menggunakan bahasa asing gitu ya Mbak Sari ya. Gitu. Sehingga salah satu ini Bu, salah satu bukti bahwa anak-anak ini ada progres di dalam penguasaan kosakata, tapi ini di luar ini ya, di luar Latsar tentunya ya. Itu ini memang ada yang salah satu keinginan saya adalah ketika pentas itu yang dipentaskan anak-anak nih ada inovasi menggunakan bahasa asing. Mbak Menawi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa. Dan bahkan ini nanti bisa inovasinya di MTSN 4, tidak hanya sekedar dalam pembelajaran, tapi nanti juga ada hari bahasa Inggris. Nggih. Kalau sudah menguasai kosakata ya. Oh iya, iya Bu. Seperti itu Pak Siswa, monggo untuk bisa diberikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan demi perbaikan rancangan aktualisasi. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Moderator, saya hormati Ibu Kepala Sekolah MTSN 4, dan juga yang saya hormati Ibu Khalifah Laila Sari. Ya. Saya mendengar apa yang disampaikan di dalam rencana aksi dari Ibu Laifah ini sungguh luar biasa. Dan ini memberikan kontribusi yang sangat bagus untuk lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan bahwa pendidikan sekarang ini menuju pendidikan yang bertaraf internasional. Artinya lembaga-lembaga pendidikan sekarang ini diajak untuk lebih maju sehingga tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, istilahnya masyarakat Indonesia saja, masyarakat daerah, tetapi bisa untuk lebih luas. Ini tentu pengembangan inovasi-inovasi di dalam pendidikan itu perlu, sehingga ditingkatkan kualitasnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Alifah Layasari, di dalam ini melakukan rencana aksinya itu membuat sebuah aplikasi, yaitu Wordwall yang itu nanti akan dibuat ya dengan web yang nanti dikemas dalam rangka untuk meningkatkan ya aktivitas pembelajaran, khususnya yaitu untuk bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris ini itu sangat sulit untuk dipelajari bagi seperti kami yang sudah tua-tua ini. Diajari bahasa Inggris sulit ya, sulit. Taunya hanya good morning ya atau Yes, who no. are you dan seterusnya. Yes dan no ini. Tapi beda dengan Bu Alifah ini. Yang ingin saya tanyakan, Bu Alifah ini ngajar mata pelajaran bidang studi apa ya? Ini ya, yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan apa yang menjadikan pemikiran Ibu Alifah ini sangat bagus. Sangat bagus karena apa? Karena nanti anak-anak itu akan belajar untuk menambah kosakata dengan bahasa Inggris ya. Karena apa? Karena sekarang ini kita dituntut untuk mau belajar dengan bahasa asing, khususnya bahasa-bahasa internasional, bahasa Inggris dan bahasa lainnya yang mana nanti akan mendukung di dalam proses pembelajaran, dalam proses seandainya lulus daripada pendidikan nanti untuk mencari kerja. Karena itu penting.
Seperti Ibu ketika ujian CPNS itu ada wawancara menggunakan bahasa Inggris. Ini penting, sehingga waktu saya nguji itu juga bingung ini. Wah, bahasa Inggrisnya kok yuk pinter-pinter ya anak-anak sekarang itu. Ternyata sekarang juga apa itu dengan menggunakan ruang digital bahasa Inggris itu juga bagus. Nah, maka di sini kami sangat senang apa yang dilakukan oleh Ibu Alivia, sehingga ini perlu diteruskan ya, dan ini penting sekali ya, penting sekali. Dan tadi menggunakan metode-metode PKL maupun dengan menggunakan teknik USG ini tolong untuk bisa dipahami ya, terutama yang USG-nya urgensi dan serius dan grow, supaya apa? Ketika ini jenengan canangkan, jenengan buat websitenya itu dikelola dengan baik dan itu berkelanjutan. Jangan sampai ini hanya untuk latsar saja, tetapi benar-benar ini bisa digunakan secara berkelanjutan terus-menerus, sehingga anak-anak kita itu ditangani benar di dalam kegiatan-kegiatan bermedia dengan menggunakan Wordwell ini. Ini penting menurut saya, karena apa? Anak-anak kita ini anak-anak yang cerdas, cuma belum dikembangkan saja ya potensinya ya. Seperti kemarin itu ada apa ya di Baturaden di Banyumas kemarin itu, yaitu tentang porseni madrasah. Itu saya sangat heran di mana penampilan storytelling itu storytelling maaf itu sungguh luar biasa itu ya, bisa menggunakan bahasa Inggris ya, anak-anak kita itu wah cerita pakai bahasa Inggris itu amat sangat lancar ya, saya mendengarkan saja bingung itu ya. Terima kasih Bu Liva, teruskan supaya ini bermanfaat untuk lembaga pendidikan di MTSN 4, dan kami mohon dukungan juga dari pimpinan supaya program ini atau rancangan ini nanti bisa diwujud nyatakan dengan baik dan bisa ditindaklanjuti. Begitu Bu Mentor, terima kasih. Moderator, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Siswo Martono, luar biasa masukannya, dan ini bisa menjadi catatan buat Bu Kepala Madrasah. Ada dua inovasi yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah pengembangan bahasa Inggris. Siapa tahu madrasah bisa ada hari bahasa Inggris. Jadi setiap hari apa anak-anak bisa menggunakan bahasa Inggris. Kata Pak Siswo Martono luar biasa, bahasa Inggris itu terus gitu ya. Terima kasih untuk diperhatikan Mbak Liva. Untuk setiap kegiatan nanti bisa didokumentasikan supaya alur perkembangan inovasi panjenengan, supaya produk akhirnya nanti bisa jelas, dan bahasa Inggris ini bisa di metode Wordwell ini bisa digunakan untuk guru-guru yang lain. Tadi pesannya Bu Mentor seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Dari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin nanti Mbak Liva, Mbak Sari untuk kelompok untuk urutan berikutnya. Oh iya, terima kasih Karena bisa masuk. Bu Dewi bisa undur diri. Terima kasih. Saya undur diri. Bapak Ibu. Ya.